Di hari itu, Eko pun menghubungi Nurul untuk memintanya memberikan pelayanan. Eko berjanji akan memberikan imbalan kepada Nurul, namun lagi-lagi janji tersebut hanya omong kosong. Di saat itu dia tidak punya uang sama sekali. Kendati demikian, Eko tidak ingin menyia-nyiakan momen saat adik dan seluruh keluarganya pergi, sehingga di saat itu dia nekat kembali berbohong kepada Nurul. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2020, warga Situbondo pernah digegerkan dengan penemuan jasad seorang kakek dalam kondisi yang mengenaskan di sebuah semak-semak di belakang rumahnya sendiri. Setelah diselidiki, terungkaplah bahwa ternyata pelaku dari kejadian ini adalah tetangga si kakek sendiri yang merupakan seorang paman dan keponakannya. Alasannya cukup mencengangkan, yaitu persoalan cinta sejenis. Paman dan keponakan tersebut kesal dan sakit hati karena selama ini mereka sering diminta untuk melayani hasrat dari si korban yang mempunyai kelainan atau penyimpangan. Dan setiap kali melakukan aksinya, si kakek selalu menjanjikan imbalan, namun tidak pernah ditepati. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Kasus berlatar dendam lainnya terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Yaitu pria lansia kakak pengusaha walet di Situbondo. Polisi telah menangkap 2 orang pelaku yang mengaku dendam karena korban selalu ingkar janji membayar pelayan nafsu menyimpangnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada yang mengatakan hidup adalah pilihan. Ada yang memilih membina keluarga sehingga di masa tua mereka dipenuhi dengan kehangatan, kebersamaan, dan cinta dari keluarga. Namun tidak jarang juga ada yang memilih untuk hidup sendirian, bahkan sampai usia tua. Salah satunya adalah seorang kakek keturunan Tionghoa di Situbondo yang bernama Eko Prayitno. Sampai usianya di saat itu sudah menginjak 67 tahun. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Mingso atau Suhong itu masih berstatus lajang. Tidak banyak informasi di media yang menjelaskan secara detail mengenai latar belakang kehidupannya. Namun diketahui bahwa dia menghabiskan masa tuanya di desa Kertosari, kecamatan Asem Bagus, Situbondo. Meski usianya tidak muda lagi, Eko masih giat beraktivitas. Kerap sekali Eko diminta oleh adiknya yang usianya hanya 5 tahun lebih muda dari Eko, tepatnya 62 tahun, yang bernama Tri Susanawati, untuk menjaga rumahnya di wilayah desa Curah Kalak, kecamatan Jangkar. Sebab di rumah tersebut, sang adik mengelola usaha sarang walet dan barang bekas yang dijalaninya bersama sang suami yang bernama Sardes Rudianto atau yang akrab disapa dengan panggilan Hoseng, yang berusia 65 tahun. Saat mereka sedang ada urusan dan tidak bisa mengawasi rumah, Tuan dan Nyonya Hoseng tersebut sering sekali mempercayakan kakaknya, Eko, untuk menjaga rumah serta usaha mereka. Apalagi rumah tersebut sering sekali menjadi incaran maling, karena selain ingin mencuri hasil usaha, di dalam rumah tersebut juga terdapat banyak barang berharga. Di lingkungan sekitarnya, Eko dikenal sebagai sosok yang cukup misterius karena dia tidak begitu terbuka kepada orang lain. Selain itu, Eko juga terlihat cuek dan pendiam, sehingga banyak orang yang enggan mendekatinya atau merasa sulit untuk mengenalnya lebih dekat. Meski begitu, bukan berarti Eko tidak pandai bergaul sama sekali. Eko masih kerap menjalin komunikasi dengan beberapa tetangganya, dan di saat itu, di balik sikap misteriusnya, ternyata dia menyimpan rahasia yang cukup mencengangkan. Eko ternyata adalah seorang pria yang memiliki ketertarikan pada sesama pria. Ya, menyadari bahwa mencari pasangan sesama jenis di desanya bukanlah hal yang mudah, apalagi dengan usianya yang sudah tidak lagi muda. Eko biasanya mencoba untuk memenuhi hasratnya dengan memanfaatkan orang-orang di sekitar yang bersedia melayaninya dengan imbalan. Agar orang-orang tersebut mau untuk melayaninya, Eko sering sekali menjanjikan uang sebagai imbalannya. Namun, janjinya untuk memberikan imbalan ternyata hanya akal-akalannya semata. Sebab sebenarnya, kondisi keuangan Eko sendiri juga pas-pasan. Jika orang-orang memandangnya sebagai orang berada, mungkin karena dia di bawah bayang-bayang sang adik yang sukses menjalankan usaha sarang walet dan juga barang bekas.
Di antara target dari Eko, ternyata ada 2 orang yang tidak beruntung, yang kerap sekali dikibuli atau dibohongi oleh Eko untuk bisa melayani hasrat menyimpangnya. Mereka adalah 2 orang pemuda yang masih saling memiliki ikatan kekerabatan, yaitu yang bernama Nurul Furqon yang di saat itu berusia 25 tahun dan Jayus Effendi yang di saat itu berusia 20 tahun. Meski jarak usia keduanya hanya selisih 5 tahun, namun keduanya merupakan paman dan keponakan yang sama-sama belum menikah. Mengenai latar belakang kehidupan mereka juga tidak dijelaskan secara detail di media. Namun yang jelas keduanya masih tinggal bertetanggaan dengan Eko di Desa Kertosari, Kecamatan Asembagus, Situbondo. Selain itu, diketahui juga bahwa kehidupan Nurul dan Furqon tidaklah mudah di tengah kondisi ekonomi yang mendesak. Mereka yang kemudian mendapat tawaran dari Eko untuk dijanjikan akan diberikan imbalan, membuat mereka berdua membuang jauh-jauh prinsip harga diri sebagai seorang laki-laki. Karena keduanya bukanlah penyuka sesama jenis, namun demi uang yang dijanjikan oleh Eko, mereka lantas benar-benar mengenyampingkan semuanya dan mau melakukan apa yang Eko minta. Diketahui bahwa Jayus sendiri sudah 2 kali diajak berhubungan menyimpang oleh Eko, sementara Nurul sudah 3 kali, sebab Eko sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kedua pemuda itu. Singkat cerita, tibalah pada suatu hari, saat itu hari Senin, tanggal 9 November tahun 2020, Eko diminta oleh adik dan adik iparnya untuk kembali menjaga rumah mereka, sebab saat itu mereka sekeluarga sedang pergi ke Jember untuk berobat. Eko yang diberikan kunci cadangan oleh adiknya lantas menjalankan amanah tersebut untuk menjaga rumah mereka, sambil sesekali menengok sarang burung walet dan juga area gudang barang bekas untuk memastikan semuanya aman. Kemudian di tengah kesendiriannya, di saat dia berada di rumah sang adik, tiba-tiba terlintas pikiran untuk kembali ingin menikmati layanan salah satu dari pemuda yang sudah menjadi langganannya. Di hari itu, Eko pun menghubungi Nurul untuk memintanya memberikan pelayanan. Eko berjanji akan memberikan imbalan kepada Nurul, namun lagi-lagi janji tersebut hanya omong kosong. Di saat itu dia tidak punya uang sama sekali. Kendati demikian, Eko tidak ingin menyia-nyiakan momen saat adik dan seluruh keluarganya pergi, sehingga di saat itu dia nekat kembali berbohong kepada Nurul. Tapi yang cukup mengherankan, entah kenapa Nurul masih saja percaya dengan ucapan Eko, meski dia dan Jayus sudah berulang kali dikecewakan, karena sebenarnya selama ini, setiap kali mereka memberikan pelayanan, janji imbalan dari Eko tidak pernah benar-benar ditepati. Meski begitu, Nurul tetap bersedia untuk kembali memenuhi permintaan Eko. Di saat itu Nurul lalu buru-buru menuju ke rumah Tuan dan Nyonya Hoseng untuk memberikan pelayanan kepada Eko. Singkat waktu, Eko pun mendapatkan pelayanan dari Nurul. Dan lagi-lagi, Eko yang merasa sangat puas dengan pelayanan Nurul jadi sangat senang. Namun rasa senangnya di saat itu hanya bertahan sebentar, karena Nurul kali ini mendesak Eko untuk memberikan imbalan atas pelayanannya, termasuk pelayanan-pelayanan yang sebelum-sebelumnya yang juga belum ditunaikan. Eko yang tidak punya uang lantas akhirnya meminta Nurul untuk kembali lagi pada malam harinya untuk memberikannya pelayanan lagi. Eko berjanji akan memberikan semua imbalan yang selama ini belum dibayarkan. Mendengar perkataan Eko, Nurul pun sangat kesal sebab Eko seolah ingin ingkar dengan janjinya. Meski sangat kesal, Nurul pun memutuskan untuk mengikuti perkataan Eko. Namun Nurul kali ini juga akan memastikan jika nanti malam Eko harus menepati janjinya atau dia akan melakukan hal yang nekat terhadap Eko. Ya, di saat itu, setelah pulang dari melayani Eko, Nurul mengunjungi Jayus. Kepada Jayus, Nurul menceritakan keluh kesahnya karena Eko belum memberikan imbalan atas pelayanannya, yang mana padahal dia sudah sampai merelakan harga dirinya demi melayani Eko. Sehingga apapun yang terjadi, Nurul menginginkan haknya. Dan oleh karena itu, pada saat malam hari tiba, mereka berdua memutuskan sama-sama pergi mengunjungi Eko. Sesuai dengan permintaan Eko sebelumnya, Nurul pun kembali memberikan pelayanan kepada Eko. Sementara Jayus menunggu Nurul di luar rumah. Di dalam rumah, Eko menikmati pelayanan yang diberikan oleh Nurul sampai puas. Namun setelah puas, Eko langsung menyuruh Nurul pulang begitu saja, seolah lupa dengan janjinya untuk memberikan imbalan. Begitupun kepada Jayus, dia seperti tidak menganggap Jayus ada di sana. Nurul yang lagi-lagi dibohongi jadi sangat muak dengan kakek-kakek menyimpang ini. Nurul lalu langsung keluar dari rumah tersebut dan memberitahukan kepada Jayus yang menunggu di luar bahwa Eko kembali berbohong. Jayus yang juga kesal lalu masuk ke dalam rumah dan protes kepada Eko yang selama ini tidak pernah menepati janjinya. Eko yang mendapati protes dari Jayus pun kemudian meluapkan emosinya dengan kembali marah-marah dan mengusir Jayus. Jayus yang sudah sangat emosi memutuskan untuk keluar dan menemui Nurul. Namun sebelum dia keluar, Jayus dipukul kepalanya oleh Eko saat emosinya kian berkecamuk.
Perlakuan Eko pun Jayus ceritakan kepada Nurul yang menunggu di depan rumah. Sehingga hal itu menyulut emosi mereka berdua. Sehingga Nurul di saat itu mengajak Jayus untuk pulang ke rumahnya di desa Kertosari. Rupanya mereka yang pulang ke rumah bukan untuk menenangkan diri, melainkan keduanya yang emosi semakin membara. Masing-masing mengambil sebilah pisau. Pisau tersebut kemudian mereka sembunyikan sedemikian rupa agar tidak terlihat. Lalu mereka dengan cepat kembali menghampiri Eko untuk melampiaskan seluruh emosi mereka. Singkat waktu, malam itu sekitar pukul 8 malam. Nurul dan Jayus telah kembali ke rumah adiknya Eko untuk menemui Eko. Dengan penuh emosi mereka mengetuk pintu, namun tidak juga kunjung dibuka oleh Eko. Saat Eko tidak juga membuka pintu, keduanya yang sudah benar-benar tersulut emosi lantas memilih mondar-mandir di sekitaran rumah Tuan dan Nyonya Hoseng tersebut. Aktivitas keduanya pun rupanya mengundang perhatian salah satu warga yang bernama Suryadi. Setelah lama hanya mengamati, Suryadi yang penasaran lalu menghampiri keduanya dan menanyakan keperluan mereka di rumah Tuan dan Nyonya Hoseng. Mengingat rumah tersebut sering sekali diincar maling dan melihat gerak-gerik kedua pemuda itu, Suryadi pun merasa perlu untuk memastikannya untuk mengantisipasi jika takutnya mereka benar-benar maling. Namun kepada Suryadi, keduanya kompak berdalih jika mereka hendak menemui Eko karena disuruh untuk menjaga rumah. Mendengar jawaban kedua pemuda tersebut, Suryadi pun lantas percaya saja. Suryadi kemudian pergi meninggalkan Nurul dan Jayus. Setelah Suryadi pergi, Nurul dan Jayus yang tidak ingin menyerah kemudian kembali mengetuk pintu. Dan tidak lama kemudian, Eko akhirnya membukakan pintu. Nurul dan Jayus yang emosinya sudah berkecamuk lalu memaksa masuk ke dalam rumah dan langsung menagih imbalan atas pelayanan yang telah mereka berikan selama ini. Kendati demikian, bukannya ketakutan dan merasa bersalah, Eko yang kembali ditagih malah meluapkan seluruh emosinya dan tidak terima dengan cara mereka menagih imbalan kepadanya. Saat emosinya tidak dapat terbendung, Eko berupaya kembali memukul Nurul, namun pukulan tersebut langsung ditangkis oleh Nurul. Saat Eko sudah mulai mengajak untuk baku hantam, Nurul yang sudah penuh dengan emosi tentu saja sangat semangat. Nurul di saat itu langsung meraih kerah baju Eko dan memukul kepala Eko berkali-kali dengan tangan kanannya. Meski merasa pusing akibat pukulan tersebut, Eko masih bisa menyisihkan tenaganya untuk melawan. Dia sempat memukul wajah Nurul. Namun Jayus yang melihat Nurul dipukuli oleh Eko langsung berusaha membantu. Jayus lalu memegangi tangan Eko, kemudian dia mengeluarkan pisau yang dia bawa dari rumah. Jayus yang seolah sudah kesetanan langsung menancapkan pisau di tangannya ke arah leher sebelah kiri Eko dengan sangat kuat dan dalam. Eko yang mendapati lehernya seketika bolong dan mengalirkan cairan merah yang sangat banyak, lalu mendadak lemas. Dia kemudian ambruk ke lantai. Namun kebengisan kedua pemuda tersebut tidak berhenti sampai di situ. Keduanya dengan begitu membabi buta melayangkan tebasan demi tebasan ke sekujur tubuh Eko secara bergantian dengan pisau di tangan mereka masing-masing. Di tengah ketidakberdayaannya, Eko berusaha berteriak meminta tolong. Mendengar Eko berteriak, Nurul dan Jayus pun mendadak panik. Sehingga Nurul buru-buru mencopot kain slayer di kepalanya dan menyumpalkannya ke dalam mulut Eko. Selain Eko tidak dapat mengeluarkan suara, Eko pun juga tidak bisa bernafas. Dan akhirnya tewas seketika. Melihat Eko yang tidak melawan lagi, mereka lalu memeriksa kondisi Eko. Yang mana ternyata di saat itu kakek tua renta itu sudah tidak lagi bernafas. Ketika mengetahui Eko sudah tidak bernyawa, mereka berniat ingin menyembunyikan jasad Eko untuk menyamarkan aksi kekejian mereka. Keduanya lalu menyeret tubuh Eko ke area belakang rumah, sehingga terlihat dengan jelas bekas seretan tubuh Eko di lantai karena cairan merahnya masih mengalir. Di belakang rumah, mereka lalu meletakkan jasad Eko di area semak-semak dan sampah dedaunan di bawah sebuah pohon. Mereka di saat itu berniat ingin membersihkan bekas cairan merah di dalam rumah. Namun, belum sempat mereka bersihkan, mereka sudah panik duluan saat ternyata sang pemilik rumah, yaitu Tri, sudah tiba di sana seusai dari luar kota. Nurul dan Jayus yang panik lalu buru-buru kabur dengan memanjat pohon dan melompati pagar belakang rumah. Senjata tajam berupa pisau yang mereka gunakan untuk menghabisi nyawa Eko pun mereka buang di pojokan di dalam pagar. Mereka di saat itu sempat bersembunyi di lahan tebu di sisi selatan, masih di area rumah Tri. Namun kemudian saat mereka semakin terpojok, mereka berpencar. Nurul diketahui kabur ke rumahnya, sedangkan Jayus kabur ke rumah saudaranya di Kecamatan Arjasa.
Sementara itu, sebenarnya bersamaan di saat Nurul dan Jayus melarikan diri, Tri, adiknya Eko yang baru saja pulang dari luar kota, langsung berupaya memeriksa ke dalam rumah setelah sebelumnya mendapatkan laporan dari kerabatnya jika ada yang mencurigakan di dalam rumah mereka. Karena beberapa saat sebelumnya, sekitar pukul 20:18, Tri menerima telepon dari kerabatnya yang bernama Mursid yang merupakan pekerja di toko mereka bahwa ada orang yang mencurigakan di sekitar area makam Tionghoa arah timur dekat rumah mereka. Sehingga Tri buru-buru pulang untuk memeriksa rumahnya. Namun, di saat itu tidak diketahui di mana keberadaan suami Tri. Entah tidak ikut pulang dengan Tri atau justru menunggu di suatu tempat. Yang jelas, sesampainya di rumah, Tri yang hendak masuk ke dalam rumah. Di saat itu, dia melihat dua orang asing kabur terbirit-birit dari arah rumahnya. Membuat Tri jadi semakin curiga, ada yang tidak beres. Setelah dua orang itu kabur, di depan rumah, Tri pun bertemu dengan Mursid dan Suryadi yang sebelumnya melihat dua orang mencurigakan di sekitar rumah mereka. Setelah berbincang sebentar, Tri membuka gerbang dan masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumah, Tri sangat panik saat melihat banyak cairan merah menggenang di mana-mana. Bulu kuduknya merinding. Dan di saat dia melihat bekas cairan merah seperti terseret, Tri memutuskan untuk mengikuti bekas seretan tersebut dan kakinya melangkah ke area belakang rumah. Di saat itulah, dia langsung menjerit begitu kencang saat melihat jasad kakaknya, Eko, dalam kondisi yang sangat mengerikan. Banyak luka di sekujur tubuhnya dan mulutnya tersumpal kain di bawah pohon di atas sampah dedaunan. Jeritan Tri seketika memecah keheningan malam. Mursid dan Suryadi pun bergegas menghampiri Tri. Dan saat mereka melihat pemandangan mengerikan itu juga, mereka juga sangat syok. Beberapa perangkat desa yang sedang rapat di balai desa, persis di samping lokasi kejadian, mendengar jeritan yang lebih kencang setelah sebelumnya mereka juga sempat mendengar jeritan tersebut. Mereka geger dan langsung buru-buru mencari sumber suara, ingin mengetahui apa yang terjadi. Dalam waktu singkat, rumah Tuan dan Nyonya Hoseng sudah ramai dipadati banyaknya warga yang penasaran dengan kejadian tersebut. Kejadian itu pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang datang langsung memasang garis polisi agar warga tidak masuk ke area TKP. Dari pemeriksaan terhadap jasad korban, terlihat jika korban dihabisi dengan senjata tajam. Dan untuk mengungkap penyebab kematiannya, mayat korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi, korban diketahui tewas dengan 7 luka bekas tusukan senjata tajam, yaitu 2 luka di bagian leher, 1 di dada kanan, dan 4 luka lainnya tersebar di kedua kaki korban. Dari pemeriksaan sementara, mulanya polisi menduga jika korban dihabisi oleh perampok. Kendati demikian, tidak ditemukan barang yang hilang, sehingga polisi mencoba memeriksa kemungkinan lain. Untuk itu, polisi berupaya untuk mengungkap pelakunya, dan untuk mengungkap kasus tersebut, polisi pun kemudian menyisir area TKP untuk mencari alat bukti. Keterangan saksi juga dikumpulkan, termasuk keterangan dari para saksi yang melihat langsung kedua pelaku. Dan dari informasi yang dikumpulkan, polisi akhirnya dapat mengetahui identitas pelakunya. Sementara itu di sisi lain, Nurul yang diliputi rasa takut memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor desa Curah Kalak. Dia langsung diamankan oleh perangkat desa. Dia kemudian diserahkan ke polsek untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dalam keterangannya kepada polisi, Nurul mengaku sudah menghabisi nyawa korban menggunakan pisau yang sudah dia buang di sekitar rumah keluarga korban. Selain itu, Nurul juga mengungkap jika dia tidak melakukan aksi tersebut sendiri, melainkan dibantu oleh kerabatnya, yaitu Jayus. Berdasarkan keterangan Nurul, polisi tidak perlu repot-repot untuk mencari pelaku selanjutnya. Polisi segera bergerak dan berhasil menangkap Jayus tanpa perlawanan di rumah salah satu kerabatnya di Dusun Tegalsari, Kecamatan Arjasa. Jayus pun mengakui keterlibatannya di dalam kasus tersebut dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Kedua pelaku lalu menjalani proses interogasi. Dan dalam pemeriksaan keduanya mengungkap bahwa mereka masih memiliki hubungan keluarga, di mana Nurul menyatakan bahwa Jayus adalah keponakannya. Dan saat dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, keduanya mengaku bahwa korban memiliki kecenderungan perilaku seksual menyimpang, yaitu menyukai sesama pria. Korban disebut sering meminta mereka untuk memuaskan hasratnya dengan iming-iming sejumlah imbalan. Keduanya yang mengaku normal namun butuh uang lantas setuju untuk melayani korban. Kendati demikian, setelah beberapa kali memenuhi keinginan korban, mereka tidak kunjung dibayar. Karena merasa kecewa, akhirnya mereka melakukan tindakan senekat itu. Atas tindakan tersebut, Nurul dan Jayus ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kini, paman dan keponakan itu harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di meja hijau. Sementara itu, jenazah korban sudah dikebumikan setelah seluruh proses otopsi selesai dilakukan. Suasana duka menyelimuti pemakaman. Keluarga korban terlihat sangat terpukul atas kepergian korban yang begitu mengenaskan. Terlebih setelah mengetahui alasan dibalik tindakan kejam para pelaku. Meski berat menerima semua yang terjadi, mereka tetap berharap agar keadilan ditegakkan dan para pelaku yang sudah merenggut nyawa korban dihukum seadil-adilnya sesuai dengan perbuatannya.
Dan waktu pun berlalu, setelah melalui serangkaian panjang proses persidangan di meja hijau, sidang putusan akhir digelar pada Rabu tanggal 28 April tahun 2021 di Pengadilan Negeri Situbondo. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan vonis masing-masing 12 tahun penjara kepada Jayus Effendi dan Nurul Furqon. Atas vonis yang dijatuhkan kepada kedua pelaku, pihak keluarga hanya bisa pasrah dan mencoba menerima putusan tersebut, meski sebenarnya mereka mengharapkan jika kedua pelaku bisa mendapatkan hukuman yang lebih berat sebagai bentuk keadilan atas nyawa korban. Itu dia sobat, kisah dari Eko, seorang kakek tua yang memiliki kelainan menyimpang, menyukai sesama pria yang harus berakhir di tangan seorang keponakan dan paman yang menjadi korbannya sebelumnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.